Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sugeng Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 16 Juli, 16 Juli tahun 2025 ya. Biasa ya, teman-teman ya, di pagi hari ini seperti biasa saya ngonten lagi, motovlog lagi ceritanya nih teman-teman. Saya lagi OTW melakukan perjalanan dari rumah menuju kantor. Rumah saya di sekitaran Terminal Tanjung Priok, menuju kantornya ke arah dan Grogol, Taman Anggrek ya, Jakarta Barat. Oke, untuk pagi hari ini saya senang rasanya, excited banget rasanya karena masih terus bereksperimen perihal pemakaian action cam merek Ausec dengan kode AT-M40R. Masih pemula untuk perihal pemakaian action cam ini, masih banyak ilmu-ilmu yang perlu saya pelajari, saya gali-gali lagi perihal settingan-settingan, cara-cara pemakaian action cam. Karena basically dulu saya ngevlognya sih memakai atau menggunakan motovlog, yang slogan-slogan saya itu adalah motovlog pakai HP menggunakan HP ya maksud saya. Tapi puji Tuhan, terus ada rezeki saya beli ya action cam yang murah-murah aja ya, Ausec AT-M40R ini ya. Jadi semalam hari Selasa saya udah upload satu video, mungkin teman-teman bisa lihat di beranda channel YouTube saya, Sugeng Sitorus Channel ya. Dan saya udah lakukan analisa sedikit lah perihal plus minus dari action cam yang saya beli ini, action cam yang saya punya ini, action cam merek Ausec AT-M40R ini. Adapun beberapa kelebihan yang saya sangat rasakan, yaitu benar-benar dari segi gambar, kualitas video gambarnya itu benar-benar bagus menurut saya ya, bagus karena setelahnya dia memang sampai ke di action cam ini ya, Ausec ini, action cam Ausec ini dia bisa resolusi sampai 5K. Cuman itu kayaknya baiknya digunakan untuk foto-foto kali ya. Kalau untuk video sebenarnya bisa aja sih dipaksa dia jadi 5K, cuman kelemahannya dia kalau dipakai modul kamera yang 5K itu sayang sekali ACE atau menu stabilizernya aktif gitu. Jadi memang untuk mengejar supaya ACE-nya aktif itu di menu video yang 4K, tapi saya ngejar di 60 fps, jadi 4K 60 fps gitu teman-teman, supaya hasilnya bagus. Oh, saya kemarin udah ngedit ya, saya udah ngedit di hasil video kemarin, saya udah edit di aplikasi CapCut. Saya zoom, saya stop, play, ngedit, namanya ngedit pasti itulah, pasti di edit foto videonya di otak lah intinya kan. Itu secara look dari videonya tuh memang benar-benar cakep lah gitu. Dan
dia udah, saya pikir udah apa ya, udah namanya udah Red Angel ya. Kalau saya nyebutnya itu udah sudut rekamannya itu udah lebar gitu, mencap banyak gitu. Kalau menurut saya ya, sudah teman saya lupa, mungkin kemarin sempat terpikir setelah sudutnya, saya coba sekali lagi, saya tekan menu. Oh, nggak bisa ya. Oh, biar aja teman, tanggung karena harus menu ini apa, kan zoom out, zoom ini tuh di situlah letak setelannya, zoom on, zoom out sama zoom innya, itulah letak setelan untuk apa namanya, layar layar yang wide angle-nya, itu layar lebarnya, angkatan layar lebarnya, gitu. Jadi kalau dia action cam AUSEC ini saya pikir udah better lah, baik lah untuk perihal dari kualitas videonya. Nah, minusnya juga mungkin ada ya. Kalau saya pribadi ya, saya rasakan sangat minus di bagian audio atau suaranya. Jadi audio atau suaranya ini sekarang kebetulan si Action Cam ini dalam paketan pembelian itu kita dapat namanya apa namanya, mic wireless ya. Emang paketnya ada mic wireless. Nah, yang saya tahu nih, kalau dia sifatnya mic wireless itu karena dia pakai connection Bluetooth ya. Jadi suara tuh berisik dia teman-teman. Padahal di apa, di opsi pengaturan si apa namanya, si action camnya itu ada memang pengaturan namanya noise cancelling ya, tapi nggak semaksimal itulah hasilnya gitu, tetap berisik gitu, karena mungkin ada terpaan angin yang pada saat kita memotor, kebisingan kendaraan bermotor ya kan, belum nanti knalpot motor yang berisik yang cemprang ya kan, kecemprang ya kan. Ya, tapi kalau memang kita di suatu dalam apa, misal record videonya dalam saat hanya di dalam ruangan, ibaratnya nggak ada terlalu banyak kebisingan, kayak kemarin saya coba tes waktu pas beli ini action cam, benar-benar pas unboxingnya ya, itu kan dalam ruangan tuh, nah dalam kamar maksud saya, nah itu better sih, baik sih istilahnya, memang ada dia memang untuk yang noise cancellingnya gitu. Jadi kalau kayak suara-suara anak saya yang di ruang tamu tuh bisa hilang dia suaranya, jadi fokus ke suara pembicaranya gitu loh. Nah, jadi itu dia teman. Tapi kalau dipakai dia untuk ngevlog kayak motor vlog lagi, motor vlog ya, yang di jalan raya yang begitu rame kendaraan seperti yang kita lihat sekarang ini, ditambah lagi berisiknya, tiba-tiba ada muncul knalpot cempreng ya kan, aduh ampun dah, pasti berisik banget. Nah, semalam karena saya udah lakukan tes pertama banget nih untuk konten dengan menggunakan kamera handphone ini, kamera action cam AUSEC ini, saya ngedit video, terus beberapa mungkin saya melakukan eksperimen di hari ini ya, di hari Rabu, ini eksperimen pertama saya. Jadi si mic wireless ini kan ada lubang micnya tuh, nah di situ tuh, di pas di lubangnya itu saya tutup dengan isolasi ya teman-teman. Saya berpikir supaya minimal mengurangi efek berisiknya. Setelah itu saya balutin lagi dengan, sementara ini saya pakai tisu dulu ya, rencana kemarin kapas ya, cuman kapas susah cari, jadi saya temuin tisu, ya udah tisu aja, agak 4 lapis atau berapa lapis ini saya balut, saya ikat dengan karet ya, sinik wirelessnya itu gitu. Nanti mungkin saya coba tampilkan fotonya ya teman-teman. Nah seperti ini ya, nah ini agak jelek ya, maaf ya.
Ya artinya di sini saya berpikir gimana caranya supaya efek-efek suara atau kebisingan suara yang dari luar tuh nggak terlalu kedengaran gitu, tapi dia hanya fokus dengan sumber suara dari mulut saya, karena mic wireless ini saya cantolin di sekitaran area mulut saya ya, di dalam helm gitu. Sebetulnya ada tali-tali gitu di helm ini kan, saya letak di situ tuh gitu. Nah, moga-moga berhasil nih, saya nggak tahu nih karena nanti deh waktu kita ngedit video dia baru bisa kelihatan kedengaran hasil eksperimen perihal ini. Eksperimen pertama ya, eksperimen pertama ini perihal saya tutup itu lubang dari mic-nya dengan menggunakan isolasi, lalu saya tambah lagi menggunakan, saya bungkus lagi menggunakan tisu beberapa lapis ya intinya, yang pikiran saya supaya minimal bisa mengurangi kebisingan-kebisingan lah, itulah kalau saya pengen ngejar di situ, minimal jangan bising dia. Nah, itu ya poin yang mau saya dapatkan gitu untuk eksperimen pertama ini. Karena kebetulan action cam saya ini jujur nih nggak ada lubang jack 3,5 nya teman-teman ya. Jadi dia hanya ada hanya ada disertakan mic wireless gitu. Ternyata saya bertahu tuh di action cam di luar sana kayak Brika, GoPro dan teman-temannya itu ternyata ada lubang jack 3,5 nya ya teman-teman, yang saya bertahu tuh. Jadi ibaratnya mic-nya tuh model colokan gitu, colokan headset ya. Nah, itu ada ternyata untuk action cam yang kayak gitu tuh. Tapi yang saya punya ini memang basically dia paketannya itu udah include-nya berupa mic wireless ya kalau bahasa kita nyebutnya, tanpa kabel lah itu. Nah, yang saya tahu dulu saya juga pernah nih bereksperimen perihal menggunakan mic wireless ya. Itu memang kalau kita pakai untuk motor vlog ya dengan tingkat kebisingan yang parah, itu suara kita jadi berisik kalau di video itu nggak enak jadi dengar videonya gitu, terlalu banyak kebisingan gitu kalau menggunakan mic eksternal. Salah satu kelebihan mic eksternal ini cuma satu sih, dia nggak ada kabel yang melintang sana sini gitu loh, jadi lebih lebih clean aja gitu kita waktu record atau nge-vlog itu kayak lebih enak aja gitu kan, tanpa ada kabel sana sini melintang ya kan. Cuma kelemahannya seperti saya bilang tadi, secara suara dia resiko kebisingannya parah gitu. Nah kalau pakai mic kabel tuh dia karena langsung disalurkan lewat kabel, jadi suara itu lebih maksimal dan tak ada, nggak bisa hampir dibilang nggak ada kebisingan, nggak ada noise nya gitu. Itu yang saya pernah lakukan eksperimen ya teman-teman perihal motovlog ini ya. Lalu saya mau ceritakan perbandingan antara kualitas video yang dulu saya memang selalu mensemboyankan, selalu menslogan-slogankan motovlog sederhana pakai HP ya. Adapun perbedaan yang sangat terasa yaitu memang dari segi videonya sendiri, memang saya akui lah memang peruntukan video dari keluaran hasil video dari action cam ini memang kualitas videonya sangat baik ya kalau menurut saya ya. Jadi kalau dari handphone sebenarnya bisa aja di settle, karena handphone sekarang memang lebih, handphone sekarang itu banyak juga yang udah mendukung dengan kualitas video sampai 180 ya kan. Cuma tetap kalau saya pernah sejauh yang saya kerjakan ngedit juga saya kan, jadi kan hasil videonya kan selalu saya itu menggunakan aplikasi CapCut. Dari penglihatan saya sendiri ya untuk perihal kualitas video dari handphone itu memang nggak sejernih, nggak sejelas dari, memang paling baik lah untuk menggunakan action cam ini gitu lah poinnya ya. Jadi kalau pakai HP, dan kedua selain kualitas video juga ada masalah getar atau
stabilizernya memang di handphone memang ada sih stabilizernya, cuman mungkin karena saya pribadi ya memposisikan handphone tuh dia di dada saya dengan bantuan alat namanya chest strap dada. Jadi si handphone tuh nempelnya di dada saya ya teman-teman ya. Nah, tapi karena dia nempel dada, karena handphone itu sendiri lebih berat ya terhadap dari banding dengan action cam yang sekarang itu kan lebih mungil banget tuh. Saya lihat di posisi stang motor saya nih. Nah, jadi karena handphone itu berat, dia memang ada besar kemungkinan dia akan bergetar dan bergoyang gitu loh. Walaupun apa apa opsi stabilizernya diaktifkan lah gitu, tapi karena dia ya banyak lah risiko goyangnya gitu dari dibanding di action cam, karena si action cam ini dia stabilizernya aktif tapi dia ringan gitu loh, jadi efek getarnya sangat bisa ditanggulangi oleh opsi stabilizer itu daripada si handphone gitu. Itu yang mungkin terasa banget. Cuman saya pun pribadi jujur kalau dari apa mana lebih baik, saya tetap dari segi suara juga saya mengejar tetap pakai handphone sih, baiknya sih bagusnya menurut saya ya. Kalau pakai handphone nih kebetulan rata-rata kan handphone saya ini pakai ada lubang 3,5 nya, tinggal tancap headset. Nah gitu. Nah jadi dari segi harga pun saya rasa ya untuk mengandalkan mic wireless, dan mic wireless kan lebih mahal ya gitu. Kedua, dalam jangka ke depan panjang kan ada pasti 1 bulan pemakaian, 5 bulan pemakaian, 1 tahun pemakaian di wireless bawaan si action cam ini ya amit ya, amit itu kan ada juga kemungkinan dia namanya rusak ya. Takutnya saya nanti rusak terus kita kalau mau ganti mic wireless lain, ada sih jual mic wireless kan, apakah ini bisa cocok dengan bawaan si action camnya gitu. Saya mikir ke situ teman-teman. Jadi secara ekonomis dan efisien, durability apa sih untuk masa depannya lah dari mic eksternal bawaan si action cam AUSEC ini, karena saya pasti mikirnya ke depan ada, nah mungkin dong barang dipakai itu kan selamanya akan bagus, pasti ada satu saat memang kayak rusak apalah gitu kan, sama juga barang dipakai kan. Nah pasti kita ganti, nah gantinya itu kalau dia nggak bawaan si handphone, saya pikir itu bawaan handphone, bawaan action cam kayaknya nggak bisa connect deh walaupun di luar sana ada jual gitu kalau menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan bisa awet lah nih apanya mic eksternal si bawaan action cam nya gitu. Nah tapi kalau di handphone kan ya kalau rusak headsetnya ya lubangnya kan tetap ada, tinggal ganti headsetnya aja. Dan headset yang kabel-kabel itu sekarang udah banyak varian ya, udah sampai saya perhatian tuh memang ada tuh yang benar-benar niat banget tuh apa namanya, saya ini punya headset tuh benar-benar yang untuk headset gaming ya. Iya betul. Jadi yang yang model yang kayak gitu tuh sejauh lubang jack audio di handphone kita tuh ada ya, apapun headsetnya kita beli ya bisa connect gitu. Nah itu jadi analisa saya seperti itu teman-teman, yang banyak apanya uh, lebih dan kurangnya saya bilang ya. Dan tambahan lagi teman-teman ya, di action cam saya ini jadi setiap perekaman selama 20 menit dia akan stop. Ini sekarang saya perhatikan nih perekaman saya ini udah 19 menit ya, coba saya perhatikan ya, 19 menit 16 detik. Nah, ya kan. Kemarin saya udah coba tuh yang record pertama, dia kayaknya dia otomatis untuk record lagi ya waktu dia ada 20 menit kan dia mati tuh. Nah dia otomatis untuk saya nyebutnya lanjut lagi gitu dari keduanya gitu, nggak perlu dipicit. Nah yang repotnya itu tuh yang nggak otomatis itu tuh, ini udah 19 menit 45 ya, saya benar-benar saya perhatikan banget nih untuk memastikan benar nggak 20 menit itu mati dia gitu.
yes 20 menit enggak ya, 20 menit 5 detik. Oke, bentar teman-teman ya, depan sana tuh ada kereta api, ada belnya, saya lihat dulu ya. Ya, oke teman-teman, ini saya coba lanjut lagi. Tadi sorry ada berita tentang kereta api ya. Eh, ini statusnya udah 21 menit ya. Ternyata kemarin nggak tahu ya. Langsung kemarin waktu di angka 20 menit, saya berat dia kan handphone apa action cam ini ada model tidurnya, model sleep namanya, layarnya padam tapi dia tetap nge-record ya. Nah terus saya buka lagi, lah kok tiba-tiba balik ke 2 menit gitu kan. Saya pikir oh dia berarti auto ya, otomatis. Nah ini saya perhatikan ini udah 22 menit. Nah, tapi kemarin tuh ada apa ya, kosong ya. Nggak tahu deh, ini benar-benar saya pantengin terus nih layarnya nih sambil bawa motor, saya perhatikan juga layarnya 22 menit 32 detik ya. Mudah sih, saya berharapnya sih jangan putus gitu loh kan, karena supaya lebih enak aja gitu. Jadi ibaratnya sebisa mungkin, tapi tetap sih nanti gampang sih kalau udah putus tuh, bisa di apa, video satu sama video dua itu bisa di combine, digabungin dengan menggunakan aplikasi CapCut ya gitu. Oke aja sih sebenarnya, cuma ya kayak kurang profesional aja kalau istilahnya. Profesional aja rasanya kalau video tuh terputus ketengah-tengah itu kayak kurang mantap udah. Ya itu ya teman-teman, cerita hari ini perihal Action Cam AOSEC AT M40R ini ya. Jadi dari saya pribadi sih masih worth it lah untuk penggunaan Action Cam ini ya. Nah, saya mau menceritakan apakah ini semua sama terhadap jenis-jenis action cam. Saya rasa beda-beda ya. Masing-masing brand action cam itu pasti ada yang diunggul-unggulkannya gitu. Tapi secara fungsionalnya sama aja sih untuk ngevlog ya bahasa kita ya. Bisa dipakai untuk foto bang? Bisa dipakai untuk foto, cuman ya sekarang mah ada handphone ya kan, apain pakai action cam untuk foto gitu. Karena action cam ini memang kalau orang-orang itu sih ya namanya action cam ya, jadi dia kayak kamera kecil yang dipergunakan untuk nge-record atau motovlog atau vlog lah, vlog ini karena video perjalanan misalnya gitu. Jadi fokusnya ke situ. Jadi untuk perihal menunya belum tentu apa yang saya ceritakan ini sama perlakuannya untuk jenis action cam saya, kayak GoPro itu belum sama, kayak Brika itu belum sama itu. Nah dia pas masing-masing action cam itu pasti ada kelebihannya, ada yang diunggul-unggulkannya gitu. Nah bang kenapa pilih yang action cam merek AOSEC ini ya? Nah itu pertanyaannya. Jawaban saya sih sesimpel, jadi kemarin terlintas di FYP atau short video saya action cam ini
Action Cam Ausec AT-M40R ini sempat melintas, terus saya search dong di video pendek tuh katanya di YouTube kan, saya cari dong, saya ketik di menu YouTube, nggak keluar yang benar-benar orang Indonesia untuk membahas perihal action cam merek Ausec AT-M40R ini gitu, nggak ada udah. Yang ada justru dari pihak luar. Nah saya tanya, pikiran saya kenapa ya gitu, apakah sejelek itu ya nggak ada ya, sampai nggak ada orang review gitu. Sesimpel itu sih saya jadi kalau kayak Brika, GoPro itu udah banyak banget gitu loh, dan saya pikir mah udah ilmu-ilmu tentang GoPro atau Brika mah apapun jenis-jenis yang lagi viral itu mah orang udah banyak lah membahas. Jadi udah saya ambil yang ini merek action cam merek Ausec ini ya teman-teman ya, supaya di Indonesia itu ada, ya itu saya ada yang membahas action cam merek Ausec AT-M40R ini gitu loh. Mahal nggak? Enggak, emang nggak mahal teman-teman ya, menurut saya ya, nggak tahu teman-teman ya, karena di online shop karena banyak kok yang action cam tuh budget 400 apa 500 ribu atau jual kok. Nah ini berapa bang? Saya belinya 820 ribu maybe, 816 ribu gitu lah. Ada pak di atas video unboxing saya, sama aja ya teman-teman di Belanda YouTube channel YouTube saya, Studio Speaker Channel, video unboxing action cam merek Ausec ini ya, AT-M40R itu. Silakan ditengok di sana, dipantengin aja di video unboxing itu, pasti ada harganya dong, ada tokonya gitu kan. Ya teman-teman, itu dia perihal plus minus dari action cam Ausec AT-M40R ini. Oh ya, lebihnya lagi kedua, ada lagi tambahannya. Kelebihannya action cam ini dia ada dual screen ya teman-teman. Ini dia. Maaf teman-teman, ini saya perhatikan kamera saya ini udah balik ke 00 lagi nih, 54 detik. Berarti dia mati di sekitaran kayak 25 menit ya kayaknya ya. Tapi dia continue teman-teman gitu, nggak saya picet gitu. Tadi kan layar tidur sleep tuh, saya bangunkan aja, saya tekan menu on off kamera ya untuk mengaktifkan layarnya biar dia buat terbangun. Nah saya perhatikan nih dia balik ke 1 menit ya. Oke teman-teman, videonya saya pause dulu ya, saya mau sarapan dulu bentar, nanti saya sambung lagi ya teman-teman ya. Iya, lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi kebetulan saya berhenti bentar untuk sarapan ya. Sarapannya tadi menunya bubur ayam. Dan bubur ayam ini udah langganan saya sih di sini gitu belinya. Baik, lanjut lagi nih. Posisi saya sekarang di sekitaran jembatan besi ya, kawasan lampu merah jembatan besi, menuju kalau lurus sana tuh ke arah mall Season City. Ya, oke teman-teman. Baik, masih tetap terus cerita-cerita perihal experience, pengalaman pemakaian action cam merek Ausec AT-M40R. Tadi saya terputus pembicaranya perihal dual screen ya. Bang, apa sih fungsinya untuk kenapa dual screen ya? Kelebihan kurangnya apa ya? Jadi nanti ada satu-satu, memang kita tuh, kalau saya pribadi ya, jujur saya mau rencananya mau ada mode rekaman tuh sistemnya rencana mau pakai 2 kamera ya, supaya benar-benar membandingkan. Kan saya masih tetap terus berharapnya terus tetap memakai kamera handphone ya teman-teman. Jadi rencana kamera yang ini
action cam-nya akan menghadap ke belakang, menghadap ke muka saya, kamera handphone menghadap ke depan motor ke arah jalan gitu. Nah jadi kamera kecil action cam ini dia di sebelah sisi depannya itu juga ada layarnya gitu lah, jadi kita bisa lihat secara live langsung gitu lah sepanjang perjalanan motovlog kita tuh nampak di layarnya. Aslinya memang action cam ini kan di bagian belakang tuh ada layarnya ya. Nah ini di action cam ini yang merek Ausec ATM40R ini dia ada dual kamera, di depannya juga ada kameranya sini gitu teman-teman. Ya jadi ntar ke depan saya memang mau coba lagi terus bereksperimen ya perihal pemakaian 2 unit action cam dan satu lagi handphone gitu. Jadi nanti pas ngedit videonya langsung nampak tuh perbedaannya gitu, mana yang lebih baik secara kualitas video antara perekaman menggunakan handphone atau perekaman menggunakan action cam gitu. Jadi enak lah ke depannya, saya masih terus bereksperimen ya teman-teman perihal ini, tapi secara overhaul memang saya tetap akan terus menslogankan kepada teman-teman yang belum ada rezeki untuk membeli action cam, tidak apa-apa teman-teman, tetap mulai aja seperti yang saya lakukan, trik-trik dan cara penggunaan handphone sebagai untuk penggunaan untuk motovlog ya. Itu dibongkar aja di setiap menu-menu, setiap video-video yang sudah pernah saya record ya di channel YouTube saya, Sudung Sitorus channel ya teman-teman, silakan. Banyak tuh dari awal banget tuh trik-triknya, cara-caranya, langkah-langkahnya, alat-alat bantunya, apa semua saya ada di channel YouTube saya, Sudung Sitorus channel, silakan. Jika teman-teman pengen untuk ibaratnya pengen mencoba nih ceritanya, pengen mencoba untuk enak nih ngevlog ya, tapi aduh saya nggak ada ini nih, nggak ada action cam. Jangan patah semangat teman-teman, tetap maju, tetap semangat ya. Jujur saya pribadi pun belum ini ya, subscriber saya memang masih ya sangat-sangat dikit lah, belum sampai 100 bahkan. Ya karena di dunia per YouTube kan sekarang aturan mainnya udah mulai susah gitu kan. Ini saya udah nganggap nih kayak ibaratnya udah ya logikanya tiap hari ngantor kan, pulang pergi kan, ngapain di atas motor 1 jam lebih ya, sekali jalan 1 jam lebih tuh yang motor tuh, baik pergi 1 jam, pulang 1 jam, berarti 2 jam dalam satu hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bayangin teman-teman. Jadi saya anggap ini ada kayak ya, nyambi ada hobi juga dan ada pembelajaran juga di sini ya, ngoceh-ngoceh juga, curhat-curhat juga, everything bisa kita lakukan di yang namanya motovlog itu ya. Dan ya amit nih ada trouble di jalan, dengan adanya channel YouTube ini kita kayak ibaratnya ada bukti record gitu. Kalau misalnya amin ada ketabrakan, tapi amin ya, ada tabrakan apalah, kita ada pegangan videonya gitu. Karena kalau saya tanpa motovlog ya, ibaratnya tuh kasarnya kayak saya tuh kenceng-kenceng bawa motornya gitu loh. Nggak ada batasan kalau pakai motovlog ini kan, terpaksa bawa motornya slow, santai kan, nggak ada yang diburu ya kan gitu. Satu sisi sih menguntungkan buat saya ya untuk perihal motovlognya gitu, satu sisi ya untungnya ya, jadi aman, nggak ngebut-ngebutan gitu. Karena si action cam ini kan saya lihat kondisinya memang di stang motor ya, jadi kalau terlalu kencang bawa motornya jadi berbahaya juga gitu kan. Selain membahayakan action cam juga berbahaya di nyawa saya. Ya gitu teman-teman, jadi artinya memang
Jadi saya belum monet nih, jadi tetap terus dukung channel YouTube saya teman-teman ya, tetap dukung supaya saya terus tetap semangat. Dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, jadi supaya channel YouTube saya terus dapat berkembang, bertambah banyak subscribe-nya ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, ini saya udah di area, saya nyebut ini menuju lah ya, menuju ke flyover kampus, nah kampus Trisakti, nah, gitu ya, flyover kampus Trisakti. Jadi di depan sana tuh, di depan sana ada flyover kampus Trisakti. Setelah flyover itu ya udah, sebelah balik arah sebelah kanan itu udah berobol, udah mau Taman Anggrek kita ya, udah mau sampai kantor ya. Itu ya teman-teman, cerita pagi hari ini saya cukup terus masih masih terus bereksperimen, coba sana coba sini perihal untuk menggali lagi ya untuk pemakaian action cam dan pemakaian handphone sebagai alat untuk motovlog ya teman-teman ya. Semuanya itu ada lebih dan kurangnya, masing-masing unit itu ada plus minusnya, dan pastinya ini saya share berharap supaya teman-teman bisa untuk mengambil hikmah, asik macam betul aja ya, artinya ada ilmu yang mungkin saya bisa berbagi, saya share ya. Ibaratnya teman-teman yang mau coba motovlog udah ada pegangan, ada suatu pengetahuan dari yang saya infokan melalui channel YouTube saya, Sugeng Sitorus Channel. Karena di sini channel YouTube saya lebih dominan memang motovlog ya, lebih banyak kan selain unboxing ya. Kan kenapa banyak unboxing ya Bang? Ya jadi ceritanya kan sekarang semua belanja online tuh wajib melakukan video unboxing tuh. Nah, video unboxing kalau dari aplikasi Shopee itu dia durasi timenya pendek banget tuh. Nah jadi saya pikir ya udahlah, saya masuk ke Shopee aja, paling nanti ngambil linknya aja, linknya saya tempel aja di pas review itu kan, Shopee itu gitu teman-teman ya. Sekalian promo juga sih, promo untuk channel YouTube saya di Shopee, di komentar siapa nanti ada yang baca-baca kan gitu ya. Gitu teman-teman ya. Saya pikir udah dulu ya teman-teman ya. Nanti di depan sana tuh udah yang hijau sana tuh mau Taman Anggrek teman-teman ya, empat kan. Nah itu mau Taman Anggrek, dan saya pikir saya sudah dulu untuk video hari ini, hari Rabu tanggal 16 Juli ya tahun 2025. Saya sudahi videonya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mantengin, selalu lihat, selalu nonton setiap video-video yang saya sajikan di channel YouTube saya, Sugeng Sitorus Channel. Dan saat ini saya tetap minta dukungannya, tetap support terus channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel YouTube saya bisa terus berkembang dan maju berkembang lagi. Baik teman-teman, salam sehat dari saya, Sugeng Sitorus Channel. Tetap waspada di jalan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, jangan gerasa gerusuh. Karena kita udah hati-hati pun tetap ada aja yang orang menabrak kita gitu lah, intinya gitu. Oke teman-teman, see you and bye bye.